ada bocoran fake bahwa Pramono Rano tidak akan memenangkan Pilkada Jakarta baik 2 putaran ataupun 1 putaran. Dan ini adalah merupakan pendukung Anies Baswedan pada Pilpres kemarin, namun justru dia sekarang mengatakan bahwa fake Pramono Rano tidak akan memenangkan Pilkada Jakarta, dan inilah alasannya. Gue kasih bocoran kenapa Pramono Anung tidak akan pernah bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Alasan pertama, karena strategi kampanye dan objek kampanye yang dilakukan oleh tim Pramono Anung ini salah besar. Tim Pramono Anung justru menggait orang-orang ramai di sosial media, sebut aja Pasming Base, Bro Gamal. Terus juga menggait orang-orang berpendidikan dan menggait orang-orang yang memiliki posisi di industri kreatif dan industri keuangan. Dengan menggait kelompok ini, Pramono Anung mungkin akan citranya sangat positif dan ramai di sosial media, tapi tidak akan memiliki dampak elektoral pada perolehan suara Pramono Anung. Alasan kedua, kenapa Pramono Anung harus menggait Anies? Ini menurut gue salah besar. Menurut gue orang-orang yang harus digait oleh Pramono Anung adalah orang-orang yang mendukung Prabowo dan Jokowi. Dengan menggait Anies, Pramono Anung justru menjauhkan Pramono Anung dari suara-suara pemilih yang pro ke Prabowo dan Jokowi. Sementara kita tahu Anies Baswedan pemilihnya itu banyak didukung oleh PKS, sementara PKS sekarang tidak di pihak Pramono Anung. Alasan ketiga dan terakhir dan cukup ultimate adalah karena partai Pramono Anung PDIP. Karena PDIP terlalu eksklusif, jadi tidak mau mencoba merangkul kelompok lain. Padahal Pramono Anung sudah mencoba untuk itu. Dan juga PDIP itu tidak solid dalam mendukung Pramono Anung. Jadi sangat disayangkan dengan 3 alasan ini, gue yakin Pramono Anung tidak akan bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Ya, sementara Pramono Rano mengakui dan mengklaim atas kemenangan 1 putaran di Pilkada Jakarta, di mana ini semuanya adalah merupakan kepentingan politik bagi Pramono Rano, dengan mengklaim telah memenangkan 1 putaran di Pilkada Jakarta. Alhamdulillah, hasil real account KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C hasil KWK per saat ini, pagi ini, Kamis tanggal 28 November 2024 telah mencapai 100% TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03 yaitu 2.183.577 suara atau 50,07%. Dengan demikian, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Dengan demikian kami mendapatkan 50% plus 2.943 suara. 1 suara itu sangat berarti dalam pemilihan gubernur Jakarta kali ini. Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan juga dengan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024, di mana gubernur dan wakil gubernur DKJ dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan suara 50% plus 1 suara. Tentu kita semua tetap menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 dari KPUD Jakarta sebagai penyelenggara. Kami sangat mengapresiasi transparansi dan keterbukaan KPUD Jakarta dalam perhitungan suara karena telah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dilakukan secara terbuka, dan semua ini untuk kepentingan Jakarta dan juga bangsa dan negara.
Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, aparat keamanan, dan utamanya kepada warga Jakarta atas terselenggaranya pemilu Jakarta ini dengan damai dan riang gembira. Secara khusus kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian dan TNI Polri yang telah menjaga pilkada berlangsung secara jujur, aman, adil, dan tertib. Dan secara khusus, tepat hari ini tanggal 28 November, saya dan Bang Dul ingin mengucapkan selamat HUT Persija ke-96. Di jelang 1 abad Persija, tentunya ke depan kami ingin Persija menjadi klub kebanggaan kita bersama. Untuk itu secara khusus sebagai bagian dari keluarga besar Jakarta Menyala, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Persija. Terima kasih, itulah yang ingin kami sampaikan. Sementara ya dikatakan oleh pengamat politik bahwa untuk kemenangan Pramono Rano ini hanya suatu klaim saja, jadi belum dijadikan fix kemenangan. Ya, mereka punya kepentingan, Pramono Rano dan Dul punya kepentingan untuk memenangkan pilkada 1 putaran. Ini semacam perang klaim secara politik. Kalau paslon 3 itu tentu berkepentingan supaya pilkada Jakarta 1 putaran, mengacu dengan hasil quick count terutama, sekalipun itu masih dalam margin of error. Dan kemudian yang terbaru itu soal real count yang kemudian dibuat oleh KPU. Meski KPU Jakarta per hari ini kita mendengarkan secara seksama bahwa tidak ada keputusan resmi apapun sebelum hitung manual dan secara berjenjang itu dilakukan secara sistematis. Jadi apa yang disampaikan oleh Seno ini sebenarnya per hari ini juga tidak terkonfirmasi apa hasilnya. Oleh karena itu, apapun yang dimunculkan melalui Sirekap ataupun survei dan quick count, ini kan dari bagian dari partisipasi politik ya, dan itu sudah diatur oleh undang-undang. Tapi satu-satunya hasil resmi soal apakah pilkada Jakarta itu 1 putaran ataupun tidak, itu tentu kalau saya membaca quick count yang kemudian dirilis secara terbuka, tidak ada kesimpulan apapun. Karena belum ada quick count itu yang menyebut misalnya 52%. Karena semuanya 50, sekian persen yang rata-rata itu range-nya dalam margin of error. Oleh karena itu wajar kalau kemudian klaim dua belah pihak, ada yang mengatakan 1 putaran ataupun 2 putaran, itu per hari ini masih disampaikan secara terbuka. Per hari ini juga kita mendengarkan salah satu elit Kim Plus menyatakan bahwa pilkada Jakarta itu adalah 2 putaran dan tidak 1 putaran. Jadi klaim ini bukan keputusan resmi. Kita tunggu nanti KPU Jakarta mengumumkan apakah ini 1 ataupun 2 putaran. Semuanya di luar itu hanya sebatas klaim berdasarkan argumen-argumen yang itu bukan acuan resmi dari hitung, yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi dan basis untuk mengklaim apakah itu 1 ataupun 2 putaran. Quick count bagian dari partisipasi politik rakyat. Sirekap itu selama ini adalah alat bantu sebenarnya untuk mendeteksi sejauh mana hasil hitung yang dilakukan oleh KPU. Tapi sekali lagi itu bukan hasil resmi. Makanya sejak awal saya selalu mengatakan sejak Pilpres, sebisa mungkin Bang Doli dan Bang Saan, Sirekap itu dihilangkan aja karena seringkali menimbulkan kegaduhan. Dulu suatu waktu Anies suaranya meningkat 15.000, tapi di waktu yang sama kemudian jeblok sampai 10.000 sehingga gaduh. Sirekap sempat dihilangkan sehingga muncul narasi Anies dikriminalisasi. Tentu bagi saya ini evaluasi secara centak oleh pilkada. Jadi kutipan-kutipan resmi soal siapa yang menang 1 putaran per hari ini menurut saya Silvia itu hanya sebatas klaim, sifatnya sangat objektif. Jadi sebelum ada keputusan resmi dari KPU siapa yang menang 1 ataupun 2 putaran, maka apapun masih mungkin sangat terjadi. Kalau kita bicara tentang saintifik membaca hasil quick count, itu tidak ada kesimpulan apapun 1 ataupun putaran. Satu-satunya kesimpulan adalah pilkada serentak itu yang unggul secara signifikan adalah Pram dan Sidul, disusul oleh RK dan Suswono. Yang ketiga adalah Dharma Pangrekun yang suaranya menanjak secara signifikan. Nanti kita akan bahas fenomena. Sementara Burhanuddin Muhtadi tadi juga mengatakan bahwa buru-buru deklarasi kemenangan Pramono Rano adalah merupakan hal yang tidak pasti sebetulnya. Karena semuanya ada di dalam hitung quick count, ini ada namanya margin of error. Kita dengarkan Burhanuddin Muhtadi.